Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ain Rizkiah, NIM T 2018-8082. Di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi sekresi, sistem sekresi. Yang pertama, yakni pengertian, di mana ginjal adalah merupakan organ yang terletak di bagian belakang abdomen yang atas, di depan dua iga yang terakhir, dan terdapat 3 otot besar. Pada ginjal destra terletak lebih rendah daripada ginjal sinistra, karena terdapat lopus hepatis destra yang besar. Kutub ginjal sinistra memiliki posisi yang terletak pada iga yang ke-11. Jadi ginjal memiliki letak yang posisinya berdekatan dengan bantalan lemak tebal. Juga memiliki kelenjar adrenal yang memiliki letak pada sisi atas kutub pada tiap masing-masing ginjal. Ginjal orang dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 12-13 cm dan lebarnya mempunyai 6 cm, ketebalannya 2,5 cm dan berat ginjalnya 150 gram. Jadi ukuran ginjal ini tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Perubahannya berbentuk juga akan memberikan suatu tanda penting karena pada sebagian besar penyakit oleh ginjal ini juga terdapat pada perubahan struktur ginjal. Selain itu juga organ ginjal yang sangat penting yang memiliki peran di dalamnya, yang melakukan pertahanan homeostatis tubuh, juga mengatur volume tubuh, pH lingkungan internal, komposisi elektronik. Maksudnya komposisi elektrolit, juga dapat mengeluarkan sisa produk metabolik. Ginjal juga melakukan kerjasama dengan sistem saraf untuk dapat mengendalikan fungsinya. Yang kedua itu struktur ginjal. Di sini struktur ginjal mempunyai beberapa. Yang pertama, korteks, yang mana bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini di tepi korteks ginjal dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua, medula, yang mana jaringan ginjal yang halus dan dalam yang berisi lekung Hanel serta piramida ginjal yang struktur kecilnya yang terdapat nefron dan tubulus yang di dalamnya. Fungsi medula ini yang mengangkut cairan ke ginjal yang kemudian bergerak menjauh dari nefron menuju bagian yang mengumpulkan dan mengangkut keluarnya urin dari ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal, atau yang dikenal dengan renal pelvis, yang berbentuk corong di bagian paling dalam ginjal, yang berfungsi sebagai jalur untuk jalannya cairan dan perjalanan ke kandung kemih. Lubang-lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal disebut hilum. Di dalam pelvis ini terdapat arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi, sedangkan vena ginjal membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Sekian dari presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Faizin, NIM T 2018-8089. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi ginjal. Fungsi utama pada ginjal adalah melakukan sistem ekskresi dan non-ekskresi. Fungsi ekskresi pada ginjal juga dapat mempertahankan osmolalitas plasma 285 mili/osmol dengan dapat mengatur ekskresi air, dapat mengendalikan volume ekstraseluler fluid, juga tekanan pada darah dengan mengatur ekskresi natrium, mempertahankan derajat keasaman pH pada plasma sekitar 7,4, juga mengeluarkan hidrogen yang berlebih, juga membentuk karbonat, mempertahankan banyaknya konsentrasi plasma pada setiap elektrolit dalam waktu yang normal. Juga dapat mengekskresi hasil produk akhir yang berasal dari nitrogen dan metabolisme protein, seperti pada jenis asam urat,
serta kreatinin, dan dapat bekerja menjadi jalur ekskretory pada sebagian besar obat. Sedangkan tujuan lain dari non-ekskresi ginjal untuk mensintesis juga menghidupkan hormon seperti hormon renin, insulin, glukagon, paratomon, prolaktin, dan ADH. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berfungsi menjaga kesinambungan internal milieu interior dengan jalan menjaga komposisi cairan ekstraseluler. Sejumlah besar cairan difiltrasi di glomerulus, kemudian direabsorpsi dan disekresi di sepanjang nefron, sehingga zat-zat yang berguna diserap kembali dan sisa metabolisme dikeluarkan sebagai urin. Sedangkan air ditahan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai mekanisme pembentukan urin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yakni mengenai mekanisme pembentukan urin. Yang mana untuk mekanisme pembentukan urin ini ada 3. Yang pertama yakni penyaringan atau filtrasi. Nah, untuk filtrasi ini terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Nah, pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau yang disebut dengan podosit, sehingga mempermudah proses penyaringan. Beberapa faktor yang mempermudah proses penyaringan adalah yakni adanya tekanan hidrolik dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus. Selain penyaringan di glomerulus, terjadi pula pengikatan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Nah, bahan-bahan kecil yang terlarut dalam plasma seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, dan sebagainya ini akan menjadi bagian dari endapan seperti itu. Hasil penyaringan di glomerulus berupa filtrat glomerulus atau yang disebut dengan urin primer yang komposisinya serupa dengan darah tapi tidak mengandung protein. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni penyerapan kembali atau yang disebut dengan reabsorpsi. Nah, volume urin manusia ini hanya sekitar 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 99 filtrat glomerulus akan diabsorpsi secara aktif pada tubulus contatus proximal dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus contatus distal. Nah, seperti itu. Nah, substansi yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino ini dikembalikan ke darah. Sisa sampah, kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan dalam urin. Tiap hari tabung ginjal mereabsorpsi lebih dari 178 liter air dan 1200 gram garam dan 150 gram glukosa. Nah, ini sebagian besar dari zat-zat dia direabsorpsi beberapa kali. Nah, setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin Nah, setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder yang komposisinya ini sangat berbeda dengan urin primer. Nah, pada urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun ini bertambah. Misalnya, ureum dari 0,03 dalam urin primer dapat mencapai 2% dalam urin sekunder seperti itu. Nah, meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara, gula dan asam aminomeresap gula dan asam. Nah, untuk tahapan selanjutnya yakni augmentasi.
Nah, augmentasi ini adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Nah, komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter ini adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea. Nah, dan sisa substansi lain misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Nah, untuk urin urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Nah, ekskresi urin ini diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Namun ada juga beberapa spesies yang menggunakan urin sebagai sarana komunikasi olfaktori, unding